Hai, apa kabar teman-teman? Ketemu lagi dengan Ayu Sinau. Hari ini kita akan belajar materi peluang. Sebenarnya kita sudah melihat dalam sekitar kita tentang peluang ini ya. Seperti kita menebak kemungkinan hujan hari ini atau menebak pertandingan antara Persib dengan Persija, mana yang akan menang. Itu merupakan penerapan dari materi peluang. Secara garis besar, peluang ini dibedakan menjadi dua, peluang teoretik dan peluang empirik. Di dalam buku-buku teks kelas 8, di internet, Google, dan lain-lain, itu peluang teoretik dan peluang empirik ini sudah dijelaskan pengertiannya. Peluang teoretik adalah perbandingan antara frekuensi kejadian yang diharapkan terhadap frekuensi kejadian yang mungkin terjadi. Kemudian, untuk peluang empirik adalah perbandingan antara frekuensi kejadian terhadap percobaan yang dilakukan. Menurut saya, apa yang dijelaskan di buku, di internet, dan di lain-lain itu sangat rumit ya, susah untuk dipahami. Terlalu panjang penjelasannya dan kurang to the point. Mari kita ini dengan kalimat saya sendiri ya. Secara gampangnya begini, peluang teoretik, teori ya. Jadi kita tuh menebak sesuatu kejadian itu berdasarkan teori-teori yang ada. Kemudian untuk peluang empirik itu tuh kita menganalisa kejadian-kejadian untuk menebak suatu kejadian yang akan terjadi. Contohnya seperti ini. Kalau ada suatu pertanyaan, apakah mungkin corona itu masuk di Indonesia? Pastinya ada dua kemungkinan yang akan orang jawab ya, antara mungkin dan tidak mungkin. Untuk jawaban secara peluang teoretik itu corona tidak mungkin bisa masuk. Kenapa? Karena secara teori corona itu mati dengan suhu di atas 20 derajat. Sedangkan di Indonesia itu rata-rata suhunya itu di atas 30 derajat. Makanya mereka akan menjawab corona tidak mungkin bisa masuk di Indonesia. Jadi orang itu akan menjawab berdasarkan teori-teori yang ada. Kemudian secara empirik, peluang empirik, yaitu orang itu menganalisa kejadian. Contohnya gini, corona mungkin bisa masuk di Indonesia karena di Timur Tengah yang suhunya itu lebih panas dari Indonesia, itu corona masih bisa masuk, apalagi di Indonesia yang hanya 30 derajat. Nah, semacam itu ya. Jadi dianalisa dulu baru kita menebak semacam itu. Bedanya antara teoretik dengan empirik semacam itu. Mudah ya. Jadi paham ya. Kemudian kita lanjut menentukan peluang suatu kejadian. Baik itu peluang empirik ataupun teoretik, itu rumusnya itu sama ya. PA sama dengan NA per NS, di mana PA-nya itu merupakan peluang kejadian A, NA merupakan banyaknya kejadian A, NS itu merupakan banyaknya kejadian yang mungkin akan terjadi. Mungkin akan lebih paham jika kita akan langsung ke penerapan ke dalam soalnya. Sebuah dadu dilambungkan, berapakah muncul mata dadu 4? Maka PA-nya sama dengan 1/6 ya. Yang kedua, sebuah dadu dilambungkan, berapakah muncul mata dadu 2 atau 5? Maka PA sama dengan 2/6 sama dengan 1/3. Perhatikan dua soal ini ya. Mata dadu 4 itu muncul itu hanya satu kali dan dadu itu hanya memiliki 6 mata dadu. Kemudian soal yang kedua, muncul mata dadu 2 atau 5, maka akan ada dua kemungkinan kejadian sehingga menjadi 2/6. Dua soal tadi merupakan peluang teoretik ya. Sekarang soal selanjutnya, ini juga tentang peluang teoretik. Dua buah dadu dilambungkan bersamaan, berapakah peluang muncul mata dadu 4 dan 2? Kalau sekarang menggunakan dua dadu ya, tadi menggunakan satu dadu. Rumusnya sama, PA sama dengan NA per NS. Karena ini ada dua buah dadu dan
2 kejadian, maka dadu itu kan, satu dadu itu kan mempunyai 6 mata dadu. Jadi ini untuk penyebutnya nanti akan 36. Ini ada 2 kejadian, maka PA sama dengan 2/36. Soal selanjutnya, sebuah dadu dilambungkan sebanyak 50 kali. Angka 5 muncul sebanyak 20 kali. Berapakah peluangnya? Rumusnya sama ya. PA sama dengan NA/NS. Banyaknya kejadian muncul angka 5 tadi kan sebanyak 20 kali. Sedangkan dadu dilambungkan sebanyak 50 kali. Maka PA sama dengan 20/50. Sama dengan, ini bisa disederhanakan ya. Jadi 2/5. Sebenarnya materi peluang ini materi yang gampang ya. Tinggal nanti kalian ulang-ulang aja sampai paham. Ini sudah dijelaskan semua. Udah mudah. Saya rasa udah cukup ya. Terima kasih sudah belajar bersama Ayo Sinau. Semoga bermanfaat. Bye-bye.